Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Agus Santoso, SEMM, selaku mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Muhni Zamnuddin Sirot dengan NIM 13202201101. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas saya yang berjudul Sistem Otomatisasi Kantor. Video ini saya buat sebagai bagian dari tugas mata pelajaran Sistem Informasi Manajemen yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penerapan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas di lingkungan perkantoran. Lanjut ke materi, apa pengertian otomatisasi perkantoran? Otomatisasi perkantoran AO atau Office Automated System AOS merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan dan menerapkan teknologi tinggi dalam memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. Otomatisasi kantor berawal pada tahun 1960-an. Pada saat itu, IBM menciptakan istilah word processing untuk menjelaskan kegiatan divisi mesin tik listriknya. Kemudian, pada tahun 1964, IBM memasarkan mesin magnetik tipe Selectric, tipe Writer, MT atau ST yang dapat mengetik kata-kata yang telah direkam dalam pita magnetik secara otomatis. Kata otomatisasi memiliki pengertian penggunaan mesin untuk menjalankan tugas fisik yang bisa dilakukan oleh manusia. Lanjut, menurut James A. O'Brien tahun 1996, sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan, dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya. Sedangkan menurut Waluyo tahun 2000 menegaskan bahwa era otomatisasi perkantoran dimulai secara bersamaan dengan berkembangnya teknologi informasi, di mana digunakan perangkat komputer untuk keperluan perkantoran. Nah, Office Automated System AOS memiliki 3 tujuan yang harus diraih, yaitu 1. Menggabungkan dan menerapkan teknologi, yang kedua, memperbaiki sistem pelaksanaan pekerjaan di kantor, yang ketiga, meningkatkan produktivitas pekerjaan dan efektivitas pekerjaan. Selanjutnya, beberapa fasilitas Office Automation System AOS yang sering digunakan. Yang pertama yaitu word processor, yaitu merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan mencetak dokumen teks. Contohnya Microsoft Word, Google Documents. Word processor memudahkan menyusun surat, laporan, dan dokumen lainnya secara cepat dan rapi. Yang kedua, dokumen manajemen, yaitu sistem yang digunakan untuk menyimpan, mengatur, dan mengakses dokumen digital secara efisien. Fasilitas ini membantu mengurangi penggunaan kertas dan memungkinkan pencarian dokumen secara cepat. Contohnya Google Drive, SharePoint, Dropbox. Nomor 3, elektronik email. Merupakan fasilitas untuk mengirim dan menerima pesan secara elektronik melalui jaringan internet. Email mempermudah komunikasi formal dan informal di lingkungan kerja. Contoh Gmail, Outlook. Yang nomor 4, Electronic Funds Transfer atau EFT, yaitu proses pengiriman dana secara elektronik antar rekening bank tanpa menggunakan uang tunai atau cek. Contohnya, transfer bank melalui mobile banking, internet banking, atau ATM. Yang kelima, Voice Mailing System, yaitu sistem yang memungkinkan pengguna meninggalkan pesan suara yang dapat didengarkan oleh penerima pada waktu yang berbeda, mirip dengan voice email pada telepon. Yang keenam, Voice Information Service, yaitu layanan yang memungkinkan pengguna mengakses informasi melalui sistem suara otomatis. Contohnya, layanan call center dengan respon otomatis untuk mengetahui saldo rekening atau status pemesanan. Selanjutnya nomor 7 yaitu Fax Information Service, yaitu layanan mengirimkan dokumen melalui mesin faksimili. Meskipun sudah jarang digunakan, beberapa instansi masih memanfaatkannya untuk kebutuhan pengiriman dokumen resmi.
Selanjutnya nomor 8, video conference, yaitu teknologi yang memungkinkan dua atau lebih pihak berkomunikasi secara langsung melalui video dan audio secara real time, meski berada di lokasi yang berbeda. Contohnya Zoom, Google Meet, Microsoft Teams. Berikut adalah contoh penerapan sistem otomatisasi perkantoran. Yang pertama yaitu pengelolaan dokumen digital. Aplikasi yang digunakan adalah Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox. Fungsinya yaitu menyimpan, membagikan, dan mengelola dokumen tanpa kertas. Yang kedua yaitu email dan komunikasi internal. Aplikasi yang digunakan yaitu Microsoft Outlook, Gmail. Fungsinya adalah mengirim pesan, menjadwalkan rapat, dan berbagi file secara cepat dan efisien. Nomor 3, manajemen jadwal dan rapat. Aplikasi yang digunakan adalah Google Calendar, Microsoft Teams. Fungsinya menjadwalkan pertemuan, mengingat agenda, dan koordinasi waktu antara staf. Yang nomor 4 ada otomatisasi pengolahan data. Aplikasi yang digunakan adalah Microsoft Excel dan Google Sheet. Fungsinya yaitu memproses data keuangan, statistik, dan laporan harian dengan rumus atau perintah otomatis. Nomor 5 yaitu sistem informasi manajemen. Contohnya sistem Harris untuk kepegawaian, ERP untuk logistik dan keuangan. Fungsinya yaitu mengelola data karyawan, gaji, absensi, dan proses internal lainnya secara terintegrasi. Nomor 6, sistem surat menyurat elektronik. Aplikasi yang digunakan adalah e-office, e-surat. Fungsinya mengelola surat masuk dan keluar, disposisi, serta arsip secara digital. Sekian video yang telah saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.